Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Politik, kelas Ekonomi Syariah 6C yang beranggotakan 1. Diki Ferdiansyah dengan akhiran NIM 124, 2. Jenila dengan akhiran NIM 142, 3. Anggi Nuraini dengan akhiran NIM 146. Kami akan membahas materi tentang pendekatan teori politik globalisasi. Istilah globalisasi sering digunakan untuk menggambarkan fenomena dunia kontemporer. Meskipun telah menjadi istilah yang populer, tidak ada definisi tunggal untuk istilah tersebut. Beberapa definisi tentang globalisasi cenderung dilebih-lebihkan serta mendorong terjadinya kesalahpahaman. Adapun subbab materi yang akan dipaparkan yaitu 1. Globalisasi ekonomi dan perekonomian Indonesia. 2. Kebijakan perdagangan, peluang tantangan dunia bisnis, dan peran pemerintah dalam era globalisasi ekonomi. 3. Lembaga yang berperan dalam globalisasi ekonomi. 4. Tingkatan globalisasi dan sudut pandang terhadap globalisasi. 5. Model-model sistem ekonomi global. 6. Dampak ekonomi global. 7. Peran Bank Dunia dan IMF dalam perekonomian dunia. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama. Subbab yang pertama adalah globalisasi ekonomi dan perekonomian Indonesia. Gejala globalisasi terjadi pada kegiatan finansial dan produksi. Investasi globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, ataupun internasional. Hal ini disebabkan oleh 1. Komunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Yang kedua, lalu lintas devisa yang semakin bebas. Yang ketiga, ekonomi negara yang semakin terbuka. Sampai semakin pesatnya perkembangan perusahaan keunggulan kompetitif tiap negara multinasional atau MNC di hampir segala penjuru dunia. Subbab selanjutnya adalah kebijakan perdagangan, peluang tantangan dunia bisnis, dan peran pemerintah dalam era globalisasi ekonomi. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan sendiri dalam periode memasuki era lepas landas diarahkan pada penciptaan dan pemantapan kerangka landasan perdagangan, yaitu dengan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Yang kedua adalah peluang dan tantangan bagi dunia bisnis. Terbukanya pasar dunia akibat globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis, antara lain, pertama adalah tersebarnya pasar dengan skala yang lebih luas. Yang kedua adalah realokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara yang sedang berkembang. Dan yang ketiga, tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah. Dan yang terakhir adalah peran negara bangsa dalam era global. Robert Gilpin adalah salah satu tokoh realis yang menyatakan peran negara bangsa dalam era global masih sangat diperlukan. Menurutnya, peran negara bangsa diyakini akan menjadi pembuka ke arah ekonomi global yang sesungguhnya, yang dicirikan oleh tidak adanya hambatan dalam perdagangan. Subbab selanjutnya adalah lembaga yang berperan dalam globalisasi ekonomi. Ada 3 lembaga utama yang mengatur globalisasi, yaitu IMF, World Bank, dan WTO. Yang pertama adalah International Monetary Fund atau IMF, dengan tugas utama mengatur sistem keuangan dan sistem nilai tukar internasional dan memperbaiki posisi ketidakseimbangan neraca pembayaran. Dan yang kedua adalah World Bank, yang punya tujuan awal membiayai pembangunan kembali ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir adalah WTO, merupakan salah satu instrumen yang bersandar pada pasar bebas. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Jenila dengan NIM 12402193142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab tingkatan globalisasi dan sudut pandang terhadap globalisasi, model-model sistem ekonomi global, dan dampak ekonomi global. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai subbab tingkatan globalisasi dan sudut pandang terhadap globalisasi.
Saya akan menjelaskan mengenai tingkatan globalisasi. Menurut Susan String, globalisasi dapat terjadi pada berbagai tingkatan. Salah satu contoh yang merepotkan negara sedang berkembang dari segi penanganan HAM adalah prinsip humanitarian intervention yang dilakukan oleh PBB atas nama dunia internasional, yakni di mana saja ada pelanggaran HAM yang berskala besar yang selalu dikaitkan dengan embargo ekonomi. Yang kedua, sudut pandang terhadap globalisasi. David Head membagi pendapat para pakar dalam memandang dan menyikapi globalisasi dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok hiperglobalis, yang kedua kelompok skeptis, dan yang ketiga adalah kelompok transformasionalis. Subbab selanjutnya adalah model-model sistem ekonomi global. Di sini ada 2 model. Model pertama adalah ekonomi internasional dan model kedua adalah ekonomi global. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai model pertama, yaitu ekonomi internasional, yang merupakan sistem ekonomi yang masih bercirikan ekonomi nasional pada tiap-tiap negara. Hubungan perdagangan dan investasi antar bangsa tidak serta-merta menghilangkan identitas sistem ekonomi nasional. Selanjutnya, model kedua adalah ekonomi global. Pada dasarnya, model ini merupakan kebalikan dari model pertama, yaitu ekonomi internasional, hanya merupakan bagian integral dari segenap proses, transaksi, dan perkembangan global ekonomi, dan saling berinteraksinya ekonomi nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subbab dampak ekonomi global. Dampak ekonomi global terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah cara menyusun pola kebijakan nasional dan internasional yang efektif dan terintegrasi untuk menghadapi kekuatan pasar global. Yang kedua adalah pelaku ekonomi banyak berperan dalam model ekonomi global seperti perusahaan besar multinational corporation atau MNC. Dampak yang ketiga adalah melemahnya posisi tawar politik dan ekonomi serikat buruh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Nurgaini dengan akhiran NIM 146. Materi selanjutnya yaitu peran Bank Dunia dan IMF dalam perekonomian dunia. Peranan Bank Dunia dalam perekonomian Indonesia selama kurun waktu 1990 sampai 1998, perhatian Bank Dunia tersedot pada masalah lingkungan hidup. Misalnya, pinjaman pada sektor pertanian dikaitkan dengan penghutanan kembali yang memang sangat penting untuk dilakukan. Pada periode 2000 sampai 2003, Bank Dunia terfokuskan pada penurunan tingkat kemiskinan dengan pendekatan sentralisasi yang memiliki 3 tujuan, yaitu melanjutkan pemulihan ekonomi, menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dan transparan, menyediakan pelayanan umum yang lebih terutama bagi kelompok miskin. Peran IMF dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Selama 3 dasawarsa, dukungan IMF berupa penyediaan fasilitas standby kredit atau jangka menengah agar cadangan devisa di BI cukup guna menjaga nilai rupiah. Peranan IMF sangat penting pada saat krisis moneter. Mengapa? Karena dengan adanya jaminan IMF serta komitmen pemerintah melakukan reformasi di berbagai bidang seperti dituangkan dalam LOI, skema penjadwalan kembali utang luar negeri yang jatuh tempo dapat dilakukan melalui skema Paris Club atau utang pemerintah atau London Club atau utang pemerintah atau BI kepada swasta. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.